Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa syarhihi li Syekh Syarkawi Al-Kalwatilah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidup kita di dunia dan akhirat amin. Dikumpulkan bersama orang-orang soleh, masuk ke dalam jannah tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, aurada alaikal warida liatas limaka min yaddil aghyari wa yuharriraka min rikil asari. Ilham yang datang kepadamu sesungguhnya selalu memiliki sifat. Sifatnya apa? Liastas limaka, pasti untuk menyelamatkan engkau. Min yaddil aghyar, keselamatan apa? Min yaddil aghyar, dari cengkraman dunia. Min yaddil aghyar, dari cengkraman dunia. Wa yuharriruka, dan memerdekakanmu, membebaskanmu, min rikil asari, dari perbudakan hawa nafsu. Nah, yang bisa memperbudak tuh dunia bisa, hawa nafsu bisa, tapi kedua-duanya. Ya. Jadi kalau orang berkata dia dapat ilham, nah ilham itu bisa didapat orang bermacam ragam. Ada orang ilham itu mendapatkan daripada mimpi, iyalah, bisa mimpi tiba-tiba dia misalnya mimpi dia bertemu dengan dirinya sendiri, datang, wah rupanya sendiri sama lawan dirinya, nah, nunjuk-nunjuk lawannya misalnya, nah namanya terkejutnya terbangun. Jika engkau menganggap itu ilham, maka tepatlah ilham itu pasti untuk menyelamatkan kita daripada cengkraman dunia dan membebaskan kita daripada cengkraman hawa nafsu. Itu contoh mimpi. Sebenarnya bukan hanya mimpi, atau mimpi bertemu dengan Ka'bah. Apa Ka'bah nih? Makna umumnya tadi menyelamatkan kita daripada cengkraman dunia agar kita cepat-cepat, berarti selama ini kita banyak duniawi yang kita geluti, bukan ukrawi, bukan Allah Subhanahu wa taala fokus hidup kita. Nah, itu contoh. Atau kita mungkin karena kita di kampung memelihara ayam, tiba-tiba suatu hari ada ayam tidak mau makan, jadi pikiran kita maka ayam yang kita sayangi. Yalah, dapatlah ilham kepada kita, ayam ini kalau tidak disehatkan Allah tidak akan sehat. Dapatlah kita langsung melihat diri kita,
oh berarti diriku pun kalau tanpa rahmat dan kasih sayang aku ini tidak bisa hidup. Subhanallah, aku juga bisa sakit seperti ayam. Maka timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kita selamat daripada cengkraman lalai dalam hidup kita. Nah, ini contoh pemahaman terhadap masalah itu. Tapi alangkah baiknya kita pahami melewati Syekh Syarqawi ya. Syekh Syarqawi mengatakan, Syekh Syarqawi ini adalah salah seorang pensarah daripada kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, yang kitab Hikam ini ada 15 sarah yang saya ketahui kitabnya di seluruh dunia. Ini luar biasa Ibnu Athaillah ini, 15 ulama yang mensarahkan. Saking kitab ini digemari, karena memang juga seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jalani, dia perlu sarah, perlu penjelasan, karena kalimatnya penuh matematika, penuh filosofis, jadi perlu ada pensarah. Terakhir kemarin adalah Syekh Ramadan Al-Buti ya. Syekh Ramadan Al-Buti, seorang mufti Mesir waktu itu. Mesir bukan ya, Palestina ya, Lebanon, yang memberikan. Kalau ini mufti Mesir yang menerjemahkan, yang mensarahkan ini. Al-Aghyar wal Asar, Aghyar dan Asar itu hiyal agrodi duniyawiyah. Baik Aghyar maupun Asar dalam maksud kalimat tadi, cengkraman dunia dan perbudakan hawa nafsu, maknanya satu tujuan, dua-duanya adalah makna pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Wa syahwatun nufus, dan syahwat hawa nafsu pada diri kita. Nah, yang bisa mencengkram kita itu dua hal, dunia dan hawa nafsu. Dan itu berhubungan. Dia hawa nafsu dulu. Hawa nafsu itu masuk ke iradah kita, namanya kehendak. Dalam Ihya Ulumuddin masuk ke dalam iradah. Nah, ini sifat diri ya. Sudah ada, berarti dia hawa nafsu itu di mana tahunya? Di iradah kita. Kalau tidak ada iradah, kita tidak tahu ada hawa nafsu, itu kan? Kalau lebih dalam lagi sebenarnya dirasa, cuma kadang-kadang sulit orang membedakan. Yang lebih mudah dipahami, dia masuk iradah. Kalau menjelaskan ini dulu, versi Imam Ghazali dulu. Ketika, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika engkau berkehendak ingin tempe, rasa ingin makan tempe nih, pastilah engkau tahu tempe itu ada. Ya Rabbi. Tidak mungkin orang berkehendak kepada sesuatu yang tidak diketahuinya, yalah. Ya kelak. Sedang pengetahuan itu ada karena adanya alam semesta yang dilihatnya atau didengarnya. Bagi orang buta mungkin didengarnya, kalau yang dilihatnya mata melihat, yalah. Matanya, nah ini matanya melihat, nah ini dunia. Jadi mata itu selalu berobjek kepada yang sifatnya adalah mata itu pada yang berobjek pada duniawi. Melihat duta mall, asik lah. Malam minggu duduk di duta mall, minum apa? Minum air putih aja, tetapi berduit. Palui nunggu menunggu apa, beskop malam minggu 21 kah? Dibawanya anak buahnya 18 orang lebih. Bagian anak yatim piatu dibawanya. Untuk apa aja? Untuk tiket aja Palui. Kenapa jadi tiket tuh kan tulisannya 18 tahun ke atas jar. Berarti 18 orang lebih harus kubawa jar ke beskop nih jar. Ya lah. Nah, Palui itu pengaruh dunia gara-gara melihat duta mall, melihat dunia. Yalah. Lalu timbul kehendak tuh dari mana? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini ternyata harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya tidak bisa. Siapa lawannya? Aghyar yang disebut dengan dunia. Yalah. Bila ini terpotong, tidak bisa dia. Hawa nafsu pian ingin ke duta mall, tapi pian berada di kampung sana. Di kampung mana, Bib? Jauh mana? Yang jauh itu di mana, Bib? Di Barabai, ya Bib, di ujung Barabai. Iyalah.
Nggak bisa, iyalah jalanlah hawa nafsu. Nggak bisa jalan hawa nafsu. Ada istilah pepatah mengatakan karena ada kesempatan, apa sambungannya? Ingatlah, karena ada kesempatan, kejahatan bisa datang. Sama tuh. Melihat perempuan, ya andaikan tidak ada perempuan, adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tenang ajanya. Tapi bila melihat perempuan, timbul hawa nafsu. Sampai lupa dengan istri di rumah. Ya lah. Nah. Jadi berhubungan dia dunia dengan hawa nafsu. Kalau pian bisa memotong ini, udah bisa berkehendak dia. Makanya ada orang berhalwat ujlah ke gunung apa, terpotong dah hawa nafsunya. Terpotong hawa nafsunya. Kenapa? Karena di gunung apa yang dilihat biplah? Di dalam gua lagi biplah. Apa yang dilihat? Ada juga bahalwat tapi di hotel biplah bahalwatnya bah. Nasib biplah Anda bisa bahalwat di hotel. Nah, ngerti lah hubungannya antara hawa nafsu dan dunia, subhanallah.